sih itu ya. Dan kita juga pengen tahu gimana sih sebenarnya awal karirnya Christo jadi seorang ibarat kata creator. Di tengah jutaan kreator yang sudah ada, hadirlah seorang Christo Immanuel dengan bahasanya apa ya kalau nggak salah? Impersonator. Oke, impersonator ini dengan yang luar biasa banget. Lo mau kasih kita slide dulu apa mau cerita-cerita? Slide dulu kali ya. Boleh banget. Oke, langsung aja kita dengerin cerita dari Christo Immanuel. Alright, selamat. Nih kameranya kemana? Sini. Oh situ. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Christo Immanuel. Aku adalah seorang content creator dan impersonator juga. Dan hari ini aku mau bahas how impersonating changed my life. Boleh lihat slide-nya? Next. Oke, how impersonating changed my life. Next. So, aku mau bahas dulu what is impersonation atau impression. Impersonation atau impression adalah sebuah kegiatan yang dimana kita menirukan seseorang atau bahkan seekor hewan, bisa juga sebuah benda, pokoknya menirukan sesuatu yang mau kita tirukan itu. Bisa kita, mungkin bisa yang paling gampang aku contohin adalah kalau misalnya kita di rumah, biasanya kan punya orang tua gitu kan. Terus orang tua kita pasti punya kebiasaan. Kalau mamaku tuh suka kalau misalnya kakinya nabrak sesuatu atau kesenggol sesuatu sakit terus dia gini. Aduh. Gitu. Terus lama gini ya. Aduh gitu. Nah, paling pasti kalian juga di rumah banyak yang gitu kan, orang tuanya ngapain gitu. Kalau nggak kalau mulus tuh suka gini. Terus kalian, papa kan kalau mulus suka gini. Nah, itu udah impersonating sebenarnya. Nah, itu biasanya juga kalau aku dulu pas SMP, SD itu suka niruin guru. Itu juga impersonating. Cuman kalau mau extend the level of impersonating, itu bisa menirukan orang-orang yang dalam tanda kutip terkenal gitu. Misalnya contohnya aku sedang menirukan Pak Jokowi ya. Jadi ya kita di sini itu bersama-sama ya mempelajari hal yang ya luar biasa baik. Yang penting semuanya menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Gitu, itu Pak Jokowi misalnya. Pokoknya banyak contoh impersonating, mungkin nanti kita gali lagi, cuman itu adalah inti dari impersonation atau impression. Next, so this is how impression changed my life. Jadi pertama, ini mau kasih lihat, ini keren banget, bisa. Wow, tadi gue diajarin kayak ini bisa dicoret-coret, terus bisa dihapus katanya. What's wede? Jadi pertama tuh impression itu adalah entertainment, a source of entertainment buatku pribadi. Jadi awalnya tuh aku suka banget nonton orang-orang yang melakukan impersonation. Lalu dari impersonation itu sebagai entertainment berubah menjadi hobi. Jadi aku tadinya suka doang nontonnya, pelan-pelan jadi kayak belajar ngikutin juga. Ngikutin suaranya Barack Obama, ngikutin suaranya Arnold Schwarzenegger, terus Mickey Mouse, segala macam dari kartun sampai orang. Dan yang sekarang berubah menjadi Joby. Joby itu apa? Ini adalah kata-kata yang saya buat sendiri, ngarang banget ya. Tapi itu adalah hubungan antara job dan hobi. Jadi ini pekerjaan kan, sekarang kan suka disuruh untuk melakukan impersonation. Tapi itu hobi juga, jadi menyenangkan aja gitu mengerjakannya gitu. Next, dihapus dulu ini, asik. Boleh di next? Oke, sekarang aku mau bahas bagaimana teman-teman, I want to do that too. Can I do it? Aku juga pengen bisa seperti itu. Apakah aku bisa? Tapi yang pertama aku mau bahasnya dulu ini dulu. Next. That. Nah, soalnya aku nggak tahu bisa digini-giniin. Kalau gitu nggak usah dipakein begituan ya. Jadi that-nya itu dulu. Jadi yang aku mau bahas tuh, kalau nggak semua orang tuh pengen bisa impression seperti aku kan. Pasti beda-beda, macam-macam yang ingin mereka lakukan. Kalau kalian pengen ngelakuin impression, bisa juga, cuman yang aku bahas that-nya ini adalah apakah aku bisa juga melakukan yang Christo lakukan? Bisa banget. Tapi aku mau bahas gimana kalian bisa melakukan apa yang tidak banyak orang lakukan. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak kita pengen punya sebuah talenta yang tidak banyak orang bisa atau sesuatu yang cukup unik gitu. Aku punya 3 tips, boleh di next? Yaitu pertama adalah creative, kedua consistent, and confident. Jadi pertama kreatif dulu. Jadi impression adalah sesuatu yang common di Indonesia, di dunia apalagi. Nah, di Indonesia kenapa belum terlalu common? Karena sebenarnya impression kita lakukan sehari-hari, cuman orang tidak banyak yang melakukan to the extent. Karena setiap hari biasanya kita suka impression. Itu loh si Budi yang mana? Budi yang kalau ngedipnya gini. Oh, Budi itu gitu. Jadi sebenarnya kita melakukan impression, cuman kalau aku bedanya, akhirnya aku mengkreatifkan impression ini gitu. Jadi kalian juga bisa, misalnya mau main basket tapi aku harus kreatif nih.
gimana supaya aku memiliki talenta yang spesifik, yang beda dari yang lain. Ada kan main basketnya pakai sikut misalnya. Jadi kalian belajar kan yang lain pakai gini, kalian bisa begini gitu. Jadi kayak orang pertama kayak apaan sih gitu. Nah, ini masuk ke poin yang kedua. Konsisten. Kalau kalian mau main basket pakai sikut, itu harus konsisten. Jadi setiap kali main basket belajar pakai sikut terus. Pakai sikut kiri, sikut kanan, set gitu kan. Ngogolinnya gini gitu kan. Pokoknya harus konsisten. Jangan malu, karena impression juga sesuatu yang tidak biasa. Jadi kalau misalnya aku niruin Pak Jokowi, niruin siapa gitu kan, kalau diliatin orang kan rada kayak apaan sih nih orang ngapain. Cuma nantinya pas kalian udah jago kan kayak wih keren banget nih gitu. Dan yang terakhir adalah confident. Percaya diri aja, percaya kalau kalian bisa. Walaupun belum tentu 100% bagus, cuman yang pasti kalau kalian confident, itu akan nge-boost diri kalian untuk bisa lebih jago lagi. Boleh di next? Oke, where is my role model? Impression itu salah satu hobi yang tidak banyak role modelnya di Indonesia. Kalau aku di Indonesia paling Gilang Dirga. Tapi kalau di luar negeri sih banyak. Cuman kalian kalau misalnya mau main basket pakai sikut, siapa sih yang main basket pakai sikut? Nggak ada gitu. Kalaupun ada, jarang banget. Role modelnya ada di mana? Boleh cek di next. 1, YouTube. Ada misalnya contoh Dude Perfect. Mereka itu hobinya adalah kayak ngelempar apa sih bola basket. Cuma lempar bola basketnya ini pakai gaya ini, gaya itu, terus kadang dilemparnya pakai ini baseball, pukulan baseball, pokoknya macam-macam banget, beda-beda. Jadi sangat kreatif. Terus yang kedua ada di next, television. Jadi kalau di televisi kan juga sering tuh masuk ke acara kayak America's Got Talent. Kalau Indonesia waktu itu Indonesia Mencari Bakat gitu-gitu. Acara-acara seperti itu tuh biasanya kalian bisa menemukan role model. Cuman kalau dari dua ini nggak ada, kalian bisa pakai cara yang ketiga, yaitu adalah next, set your own target. Jadi kalian bisa menjadi role model kalian sendiri. Dimana kalian ngeset target kalian, oke, gue pengen bisa main basket pakai sikut dalam waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan itu kalian harus ngeset target. Berarti minggu ini gue harus bikin sikut gue lebih kebas. Minggu depannya gue harus bisa main basket pakai sikut tanpa pengaman. Minggu depannya lagi gue harus bisa muterin basket di sikut begini, zrrrrt gitu. Jadi kayak makin lama makin jago, dan dalam waktu 3 bulan kalian jago dan kalian menjadi role model kalian sendiri begitu. Next. So last but not least ya, ini how to be consistent. Jadi ini hal yang penting banget menurutku, gimana caranya kita bisa konsisten. Karena banyak yang nanya ke aku, Kak gimana sih kok Kak Kristo bisa bikin konten terus dan konsisten, caranya gimana? Yang pertama itu adalah next, be unsatisfied. Be unsatisfied ini bukan berarti negatif ya, maksudnya adalah jangan gampang puas. Kalau memiliki sesuatu, melakukan sesuatu, misalnya aku habis impression Jokowi, jangan gampang puas habis impression Jokowi kayak, oke, gue udah puas bisa impression Jokowi, gue berhenti. Enggak, setelah belajari Jokowi, ngeliat lagi presiden lain atau tokoh lain, kartun lain gitu. Jadi dengan kalian nggak pernah puas, akhirnya kalian akan belajar terus. Terus yang kedua, push yourself. Jangan gampang nyerah, karena gini. Aku juga pas pertama kali pelajarin suaranya Gordon Ramsay, salah satu kok kita kenal di dunia, itu juga aku udah hampir nyerah tuh, kayak aduh ini actionnya susah banget, udah hampir nyerah. Cuman aku yakin kayak ini sebenarnya warna suaranya bisa dimiripin sih. Coba lagi deh, di push sampai akhirnya bisa. Waktunya lama nggak? Lama banget, cuman bisa. Dan yang terakhir adalah take note. Jangan lupa untuk ditulis. Kalau misalnya kalian misalnya bikin konten, punya ide, lagi jalan-jalan atau misalnya kan lagi ngedribble bola pakai sikut gitu, tiba-tiba punya ide, berhenti dulu, atau kalau lagi jalan-jalan minggir bentar langsung dicatat. Jangan sampai nggak dicatat, karena ide itu kadang suka muncul terus literally 10 seconds kemudian habis, hilang. Jadi kalau ada ide langsung dicatat, apapun itu. Kalau misalnya impression, kalian ngeliat ada orang impersonate terus kayak, oh lidahnya harus ditaruh ke atas, langsung dicatat dulu supaya nggak lupa. Jadi nanti kalian misalnya beberapa hari dari sekarang terus pengen latihan lagi, terus kayak, oh iya ya kemarin gue catat, gue cek, oh iya lidah harus taruh di atas, terus terus dilakukan gitu. Itu aja sih dari aku, thank you very much. Kita memberikan tepuk tangan secara virtual, satu Indonesia dan juga satu dunia, karena ada Yutisan dari luar negeri juga. Terima kasih banyak Kristo. Ini dia merupakan sharing yang sangat luar biasa. Kristo baru 23 ya toh umurnya? 23. Tuh baru 23. And going.
Apa? And going, maksudnya masih lanjut. Oh iya. Hopefully dong. Kok gitu sih? Iya, bener dong. Bener. Berharap dong, dalam Aduh, nih salah ngomong nih sampai kaget gue nih ngomong gitu ya. Tapi yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol juga lebih detail lagi gimana sih Christo ini jatuh bangunnya. Tapi tips and triknya lumayan sangat padat, jelas dan juga dilakukan ya. Betul. Anyway, banyak sekali yang bertanya di sini di kolom komentar, Christo mana kambingnya? Ini kayak follower Kambingnya gua, Bang. lagi nggak dibawa, Mbak. Nanti Crystal ini juga akan kita lihat ya, dia akan mengimpersonate siapa aja dan sama wanita yang satu ini. Kira-kira Alright. siapa sih yang akan kita ajak ngobrol? Jadi di The Youtizen Virtual Class Day 2 ini, kalau kemarin kan full dari tempatnya masing-masing. Kalau sekarang ada yang datang ke kantor Detikcom, tapi ada juga yang kita wawancara via virtual. Kira-kira siapa bintang tamu kita yang akan kita ajak ngobrol? Ini dia liputannya atau tayangannya. And to the class of 2020, congratulations! Nama Nadira Nuraini Afifa belakangan jadi viral. Hal itu karena video pidatonya saat di Harvard School of Public Health yang membanggakan Indonesia. Wanita lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini terpilih jadi pembaca pidato saat acara wisuda online tanggal 28 Mei lalu. Isi pidatonya menyuarakan persatuan, keberagaman, dan pentingnya peran para ahli kesehatan masyarakat dalam menyelamatkan hidup orang banyak. Beneath the gloomy, dramatic coronavirus headlines, there are countless tales of collaborations and dedications. Nadira yang baru saja lulus dari Harvard juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke Indonesia dan membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19. Ya, dan sekarang kita akan cek apakah kita sudah tersambung dengan Nadira Nuraini Afifa. Hai Kak Nadira. You can hear my voice? Di sana aman? Cek one test. Tapi aku nggak bisa dengar suara Kak Nadira. Bentar ya, kita masih menunggu. Udah belum? Dah keluar. Apa kabar? Halo Mbak Kristi, baik. Bagaimana? Di sini juga ada Christo juga, jadi kamu gampang mengingatnya bahwa dosen pembimbingnya Kristi, dosen tamunya Christo dan juga Nadira ya. Aku panggilnya siapa nih? Nadira kah? Apa Nadira full? Aku Nadira sih biasanya. Nadira ya. Nadira sekarang di sana lagi jam berapa sih? Mungkin ada The Youtizen yang belum tahu, Nadira ini adalah mahasiswi lulusan dari Harvard University dan pidatonya kemarin itu yang cukup membanggakan dan juga viral di sosial media. Dan sekarang posisinya Nadira ini ada di mana? Boleh ceritain, dan sekarang di sana jam berapa tuh kalau boleh tahu? Enggak, actually aku udah di Indonesia, udah dari April. Cuma untuk hari ini aku nggak bisa hadir ke studio karena aku tadi habis jaga juga gitu. Jadi kayak nggak bisa ke sana tepat waktu. Jadi udah di Indo ya? Ibaratnya waktunya sama Udah lah. di Indo. Nadira tinggal di mana sih? Kenapa? Tinggal daerah mana? Jakarta kah atau luar Jakarta? Di Jakarta Selatan. Widih, anak selatan nih ya kan. Anyway, Nadira, kita mau tanya-tanya seputar perjalanan kamu pada saat di Harvard. Tapi sebenarnya first question dulu deh, sebelum kamu nanti juga akan sharing via materi juga. Gimana rasanya pidato kamu itu viral dan kamu bisa memberikan pidato itu tuh gimana perasaan kamu? Aduh, sebenarnya sih untuk proses aku bisa akhirnya sampai pidato tuh bentar banget. Jadi seleksinya sekitar 2 minggu. Kayak, oh ya perlu orang-orang tahu juga. Jadi kalau misalnya di Harvard tuh bukan lulusan terbaik yang pidato. Jadi kita ada kontes Mbak Kristi. Jadi semuanya fair, bisa ikutan kontesnya. Dan nanti yang terpilih satu orang bisa mewakilin pidato di lulusan 2020 ini. Nah, waktu itu emang aku tuh baru tahu banget kalau ternyata pakai kontes gitu. Kalau udah pakai GPA atau pakai IPK, aku udah nyerah deh karena aku IPK biasa-biasa aja banget gitu. Tapi pas udah pakai kontes, akhirnya aku coba 2 minggu seleksinya, terus ternyata keterima. Dan untuk pertama kalinya juga jadinya pidatonya Harvard ini bisa dibuka untuk publik, bukan cuma lulusan Harvard aja yang nonton. Dan gak nyangka juga sih akhirnya ternyata lumayan viral juga, banyak yang nonton, jadi seneng banget. Karena semesta bekerja ya, kita boleh berikan tepuk tangan dong buat Nadira.
Mohon maaf Ibu Nadira IPK-nya biasa-biasa aja tapi di Harvard ya Ibu ya. Jadi jangan merendah lapis Ibu. Saya sedih mendengarnya gitu ya. IPK saya biasa-biasa aja tapi di Harvard, mohon maaf. Dan aku tuh sempat nonton sebuah tayangan seputar Nadira juga. Dia bilang katanya dia sempat sakit kepala kalau dia itu masuk ke sebuah kelas. Nanti kita akan tahu kelas apa dan gimana perjuangan dia untuk lulus dari Harvard University. Kamu sudah siap untuk membagikan materi kamu, Nadira? Boleh, udah. Oke, silakan. Oke. Detik ya. Oke, nah jadi kalau ini lebih pengantar aja sih. Jadi aku mau cerita dikit aja. Sebenarnya apa aja sih key aspects atau kuncinya nih untuk kita bisa daftar kuliah master degree ke luar negeri. Kalau aku particularly ke Harvard University. Bisa lanjut? Nah, ini sedikit pengenalan dari aku. Namaku Nadira. Aku lulusan dari kedokteran UI. Dulu masuknya tahun 2011, lulus tahun 2017. Lama banget ya, 6 tahun kuliahnya. Terus habis itu aku dengan LPDP berangkat ke Harvard University, ambilnya Master of Public Health. Studinya sekitar 1 tahun. Nah, jadi sebenarnya kan mungkin nggak banyak yang tahu nih sebenarnya program aku tuh apa sih gitu. Nah, programku tuh Master of Public Health, tapi kalau misalnya di fakultasku itu ada penjurusan lagi ke departemen masing-masing. Nah, aku ngambilnya Global Health and Population. Di situ kalau misalnya aku mau ngambil concentration lagi, jadi lebih spesifik lagi itu bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi karena aku interest ke nutrition, akunya akhirnya ambil nutrition di sana. Nah, creditsnya tuh sekitar 45. Jadi kita ada 2 program kalau di fakultasku ini. Ada yang creditsnya 45, itu sekitar 10 bulan untuk program studinya, singkat banget. Ini untuk yang udah punya gelar dokter. Tapi kalau mau ambil lebih lama itu ada yang creditsnya 65, itu program studinya sekitar 1,5 tahun. Nah, karena program studiku kurang dari setahun, jadi ada privilege nih. Akhirnya nggak perlu pakai tesis, cuma perlu praktikum atau final project aja yang bisa kita pilih. Kebetulan waktu itu final projectku terkait nutritionnya di anak-anak remaja di Tanzania waktu itu di Afrika. Dan ini jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa yang sering lihat nih ada lulusan Harvard atau siapa misalnya kayak ada 2 kartu atau 3 kartu. Nah itu sebenarnya nggak exactly kita double degree atau gimana sih, terutama kalau Harvard dan MIT. Karena sebenarnya di Harvard dan MIT itu ada cross register program. Jadi kita bisa ngambil kelas di MIT atau anak MIT bisa ngambil kelas di Harvard dan akhirnya jadi dapat 2 kartu gitu. Nah ini classmate aku ya, jadi untuk program aku itu ada sekitar 32 orang sebenarnya. Di sini ada beberapa, jadi benar. Mostly biasanya dari Afrika ya, jadi banyak yang dari Afrika atau yang African American, terus ada dari Indonesia ada aku, terus ada dari Meksiko, jadi rata-rata per negara 1 orang. Kecuali dari Amerika sendiri itu ada 4 orang kalau nggak salah. Dan di sini jadi bukan cuma belajar aja di Harvard itu, justru lebih banyak ke kegiatan yang relaxing activities. Kayak misalnya ini aku dikirimin angklung nih dari Kedutaan Besar RI yang di Washington DC. Jadi kita ngajarin angklung ke anak-anak Harvard waktu itu ada di Culture Fest di sekolahku. Dan ini academic advisor aku kebetulan profilnya di match kalau di sana, jadi aku dapat academic advisornya juga Muslim gitu. Next. Nah, untuk teman-teman nih kan banyak banget yang sering nanya, kenapa sih, biasanya nanyanya langsung kayak gini, Kak gimana sih daftar Harvard? Atau Kak gimana sih dapat LPDP? Nah, menurutku kita harus mundur beberapa step ke belakang nih. Sebelum teman-teman mau masuk Harvard atau mau apply LPDP, harus ngerti dulu dan harus paham dulu, kenapa sih harus apply master? Emang wajib apply master? Kan nggak harus juga. Nah, kalau untuk apply master itu ada beberapa alasan menurut aku dan ini nggak semua orang butuh sebenarnya. Pertama, misalnya mau jadi expert di some particular field, jadi sebuah lapangan kerja yang spesifik lah. Misalnya mau master di biomolecular kalau orang kedokteran ya, atau kayak master di epidemiologi, jadi yang super spesifik dan akhirnya jadi expert di bidang itu. Terus yang kedua nih, misalnya mau punya career option yang lain. Kalau aku dokter kan biasanya cuma bisa praktek, ketemu pasien. Nah terus aku mikir kira-kira bisa nggak ya aku kayak punya opsi karir yang lain, kerja di pemerintahan kah, atau punya NGO kah. Makanya akhirnya aku ngambil Master of Public Health.
Dan bisa juga untuk sekedar build international networks dan projects yang skalanya skala global gitu. Karena di sana, terutama di Amerika, itu dekat sama institusi-institusi internasional gitu. Nah, ini contoh beberapa dokter yang akhirnya ngambil master nih, dan akhirnya mereka punya career option yang lain, punya expertise di bidang yang lain, dan punya network yang bagus juga. Next. Nah, tadi kan aku bilang Master's Key Aspects. Jadi ada beberapa kunci yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman. Yang pertama untuk Master, itu get the scholarship atau dapetin beasiswanya. Next. Mungkin ada beberapa teman-teman ya yang bisa pakai biaya mandiri, tapi untuk beberapa atau kebanyakan teman-teman kayaknya lebih prefer untuk punya beasiswa ya. Jadi beasiswa yang paling terkenal kan LPDP, tapi sebenarnya ada banyak banget loh beasiswa yang teman-teman bisa daftar sebagai orang Indonesia. Nah, memang yang menurutku yang paling fleksibel dan generous emang LPDP, karena mereka nggak punya limit untuk tuition fee atau untuk living allowance per bulannya. Jadi cenderung di sana udah enak lah, jadi nggak perlu mikir untuk cari beasiswa tandem atau cari kerjaan lagi karena uangnya udah cukup. Nah, tapi ada beberapa opsi lain nih. Kalau dirasa LPDP kayaknya udah ramai banget yang daftar. Ada Fulbright, itu dari US Embassy, jadi itu khusus untuk kampus-kampus yang di Amerika Serikat, tapi memang kekurangannya ada limit. Jadi tuition fee-nya tuh misalnya dibatesin, cuma untuk kampus yang $50.000 per tahun. Sementara kalau misalnya Harvard itu $65.000 kalau kampus aku per tahunnya. Terus ada beasiswa lain misalnya Stunet, ini untuk yang mau di Belanda. Terus ada DAAD, ini untuk Jerman. Ada Max Jepang, Chevening untuk UK, dan ada Australia Awards. Dan semuanya itu terbuka untuk orang Indonesia yang memenuhi persyaratan. Next. Nah, kalau aku karena aku LPDP, jadi aku jelasin singkat aja gimana sih tahapan seleksinya program LPDP. Jadi LPDP ini sebenarnya agile banget ya. Jadi hampir setiap tahun itu beda-beda persyaratannya, agak ganti-ganti dikit, tapi in general sama. Nah, jadi yang pertama seleksi administrasi dulu, di situ kirim upload dokumen CV, ijazah, transkrip akademik, dan pokoknya pengalaman, achievement, dan lain-lain. Terus habis itu ada online assessment, ini biasanya untuk penulisan esai, atau ada juga tes potensi akademik yang kalau misalnya kayak mau daftar CPNS atau kayak mau tes IQ kayak gitu-gitu. Terus ada seleksi substansi, ini yang biasanya paling momok karena ini tuh interview sama interviewernya dari LPDP. Biasanya ada 3 orang dan itu emang kayak pressure-nya tinggi banget, jadi harus bener-bener latihan-latihan di rumah, dan ini yang biasanya paling kompetitif di seleksinya LPDP. Terakhir, kalau udah 3 tahapan ini terlalui, tinggal persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan ini semacam karantina, kayak 5-7 hari, sama teman-teman lain yang udah lulus LPDP juga, dilatih nasionalisme, terus persiapan untuk tinggal di luar negeri. Nanti kalau udah selesai karantinanya, baru siap berangkat ke universitas masing-masing. Next. Yang kedua, tadi udah get the scholarship, sekarang take time to prepare. Next. Jadi yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk kita preparation apply master degree, langsung next aja. Apply master degree atau LPDP itu butuh persiapan yang lama ya, cukup lama, dan nggak singkat persiapannya. Next. Ya, jadi kira-kira kalau aku sendiri itu persiapannya 1,5 tahun. Jadi sebenarnya sih kalau untuk dokumen untuk apply ke kampusnya itu sendiri, kira-kira kayak gini ya. Jadi ada GRE, ini semacam untuk tes matematika, verbal, writing, terus ada TOEFL atau IELTS mungkin teman-teman taunya. Terus ada WES evaluation, ini biasanya IPK kita di S1, terus kita kirim ke luar negeri, nanti akan dievaluasi kira-kira kalau di standarnya Amerika berapa sih IPK-nya gitu. Terus ada personal statement, ini bikin essay tentang diri kita sendiri, kira-kira apa sih yang pengen kamu ceritain ke admission officer-nya Harvard atau kampus lain? Apa sih keunggulan kamu? Terus kenapa sih kamu harus ke Harvard? Dan terus ada recommendation letter, biasanya dari 3-5 orang. Ada CV dan additional essay. Biasanya mereka ngasih pertanyaan seputar jurusan yang kamu apply, terus kamu disuruh jawab dalam essay singkat. Aku persiapannya 1,5 tahun. Sebenarnya untuk menyiapkan dokumen ini tuh singkat, 3 bulan, 4 bulan juga bisa. Tapi yang susah itu untuk menyiapkan story-nya. Kayak apa aja sih pengalaman kamu ke belakang yang akan kamu angkat ke sini dan akhirnya bikin kamu unik dan keterima dibanding ratusan atau mungkin ribuan applicants lainnya dari seluruh dunia. Next.
Yang ketiga, research and research. Next. Nah, banyak teman-teman yang lagi-lagi tadi kayak aku bilang nanyanya gimana sih daftar ke Harvard Kak? Atau gimana sih mau keterima di Amerika? Nah, sebelum teman-teman mau Harvard, mau Amerika, harus tahu dulu kenapa ya harus milihnya ke sana. Di mana sih sebenarnya kita mau belajar gitu. Menurutku yang paling pertama adalah untuk choose your specific study area. Jadi harus tahu dulu jurusannya kalian mau apply apa sih? Misalnya kalian tertariknya di bisnis kah? Atau di mungkin public policy? Atau public health kayak aku. Nah, jadi harus tahu dulu kalian interestnya kemana, terus nengok lagi 3 tahun, 4 tahun ke belakang, lebih banyak prestasi di bidang apa, dan lebih banyak pengalaman di bidang apa. Di situ yang akhirnya bisa membentuk vision kalian ke depan, kira-kira kalian tuh emang mau karirnya di bidang apa sih, sehingga study area kalian ini akan mendukung karir kalian. Jadi bukan semata-mata pengen kuliah aja di Harvard atau pengen kuliah aja di Amerika gitu. Nah, kalau udah ditentuin jurusannya, baru tentuin universitasnya. Biasanya pilih beberapa opsi, misalnya 2-5 universitas untuk di-apply. Bisa banyak consideration untuk universitas yang paling gampang dengan ranking, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu menggambarkan. Terus, menurutku yang paling penting silabusnya, apakah mata kuliah yang dipelajarin, profesor-profesornya, itu apakah sesuai sama yang kalian mau pelajarin gitu, yang kalian pengen tahu. Nah, itu harus dibedah banget sebelum kalian pilih universitas, dan consider juga acceptance rate-nya. Apakah ini untuk reality check aja, kayak misalnya acceptance rate-nya tuh 1%, artinya dari 100 orang cuma 1 orang yang keterima. Menurutku itu sangat-sangat kompetitif, sehingga kita berarti tahu ya harus put effort-nya sejauh apa gitu. Kalau misalnya kayak yang kampus aku itu 6%, jadi 6 orang dari 100 orang, berarti aku harus usahanya sebesar apa sih, jadi aku bisa tahu gitu. Next. Ya ini batasan kayak World University Rankings, tapi menurutku ini nggak terlalu menggambarkan. Banyak juga yang peringkatnya ke bawah-bawah, yang peringkat 20, 30, itu juga lebih bagus gitu. Jadi yang lebih penting adalah dari jurusan kalian sendiri, itu ranking berapa. Misalnya kayak aku public health, terus top 10-nya public health itu kampusnya apa aja sih gitu. Jadi jangan lihat kampus secara general semua jurusannya, jadi karena kurang representatif. Next. Ini biasanya Harvard ada program tips and Q&A tiap tahun. Kalau misalnya tahun 2018 kita sering ngadain kayak di conference bareng-bareng, terus kita kayak kasih webinar gitulah. Tapi kalau sekarang bisa di follow aja sih Instagramnya Indonesia Harvard. Di sana biasanya ada keseharian anak Harvard yang dipost secara rutin, dan teman-teman bisa langsung nanya spesifik ke orang yang di jurusan yang teman-teman mau. Next. Nah, terus yang keempat ada take your essays and letters very seriously. Nah, ini tadi kalau misalnya teman-teman lihat yang lingkaran tadi, kira-kira dokumen apa yang dibutuhin untuk ke Harvard. Next. Yang paling penting menurut aku adalah personal statement. Itu tadi essay yang ngejelasin apa aja sih achievement kita, pengalaman kita, terus kenapa kita harus apply-nya ke Harvard, bukan yang lain gitu. Nah, ini aku nyiapin lama banget, sekitar 1 tahun sebenarnya, dan ini revisinya terus-terusan gitu, sampai berapa belas kali tuh revisi, dan harus minta proofread juga dari orang yang kalian rasa lebih capable gitu, misalnya minta ke senior atau orang yang udah keterima duluan di jurusan itu, dan kalian harus open-minded, jadi kalau misalnya ada feedback, harus kalian terima dan coba direvisi, revisi, dan revisi lagi, sampai akhirnya ini versi terbaik dari personal statement yang siap disubmit. Next. Yang kelima, yang terakhir, make no mistake. Jadi, kenapa aku bilang tadi penting banget untuk preparation yang panjang, karena di situ bisa meminimalisir kesalahan sekecil mungkin. Jadi, kalian udah pastiin dulu nih, requirement-nya apa aja, ada format atau enggak untuk essay-nya, untuk CV-nya, terus apakah jurusannya lagi-lagi udah bener nih yang kalian mau. Nah, kalau misalnya udah yakin mistake-nya udah seminimal mungkin, baru akhirnya submit semua aplikasinya. Next. Yes, segitu yang bisa aku sampaikan. Thank you. Kembali ke Mbak Kristi dan Mas Kristo. Nadira, terima kasih banyak. Ini aku sungguh amat mendengarkan. Dan ini mendengarkannya aja deg-degan gitu ya, gimana lu ngejelasin ya, Bo. Itu cuma beberapa slide doang loh. Dan juga ini sudah banyak sekali yang memberikan komentar di Youtizen semuanya. Terima kasih di Youtizen. Ini langsung naik 200 komentar loh begitu Nadira up
materinya udah banyak banget. Ada yang say hi, ada yang menyampaikan bahwa mereka sangat mengagumi kamu dan sangat terinspirasi. Dan sekarang waktunya kita akan menjawab pertanyaan buat Kristo dan juga Nadira ya. Yuk kalian berdua sweet yuk, siapa yang mau aku tanya duluan yuk. Ayo sweet. Coba sweet ya. Sweet Indonesia ya. 1, 2. Sweet Jepang. Ya bebas lah, atur. Oke. 1, 2, 3. Terus gue telat. Ya, berarti Nadira dulu ya, berarti jawab pertanyaan ya. Apa Kristo dulu? Nadira dulu. Nadira dulu, baik. Aku akan pilihin pertanyaan buat Nadira dari ratusan pertanyaan yang sudah masuk. Siap ya, Sis ya? Yap. Ntar ini page-nya Kristo lagi. Soalnya Nadira tuh panjang. Ini dari Ayesha. Ayesha bertanya sama Nadira, Kak, aku mau nanya dong terkait dengan coronavirus saat ini yang semakin meningkat. Kira-kira menurut Kak Nadira, ada nggak sih metode atau cara yang bisa mengedukasi banyak orang dan memberikan impact yang besar kepada banyak orang untuk mencegah penularan coronavirus ini? Karena kalau kita lihat ya, sekarang kan sudah new normal, semuanya beraktivitas semestinya sesuai dengan protokol, tapi nyatanya masih banyak nih yang kadang-kadang suka lupa. Dan kalau kita lihat masih banyak pertumbuhan angka melebihi 1.000 kasus per harinya. Ini mungkin Nadira memang bukan ahlinya, tapi kita pengen dengar pandangan seorang Nadira seperti apa. Silakan Nadira. Oke, thank you Mbak Kristi. Jadi sebenarnya kalau COVID ini pasti masalah yang kompleks ya Mbak, karena kita harus lagi-lagi battle nih sama public health sama ekonomi. Kita pengennya sih lockdown terus-terusan, PSBB terus-terusan, tapi kalau misalnya country-nya atau satu city stop, nggak mungkin kan ekonomi nggak jalan, apalagi banyak orang-orang yang kerjanya harian gitu. Jadi kalau nggak kerja nggak ada uang. Nah, menurutku cara termudah untuk mengedukasi itu in general ya, nggak melulu tentang COVID, itu adalah dengan role model. Jadi dari orang-orang yang punya influence besar, kayak misalnya dari pemangku kebijakan, atau simply kayak influencer-influencer aja nih, kayak Mbak Kristi, Mas Kristo, itu banyak sounding di platform masing-masing dengan kalian yang punya banyak followers. Bisa sounding gimana sih pentingnya untuk tetap stay at home, atau misalnya dengan segala precaution nih, dengan Mas Kristo dan Mbak Kristi pakai face shield di acara publik kayak gini. Jadi ketika role model yang banyak di look up sama orang-orang itu mempraktis hal-hal yang benar, maka banyak followers yang pastinya nanti akan ngikut gitu dan akhirnya terinfluence. Jadi cara termudah untuk edukasi itu adalah dengan role model. Nah, terus balik lagi yang kedua, emang kita banyak education gap sih. Jadi banyak yang mungkin menengah ke bawah kurang mengerti nih pentingnya physical distancing, atau simply term physical distancing itu sendiri pun susah dimengerti sama sebagian masyarakat gitu. Jadi harus coba mengajari, mengedukasi mungkin yang menengah ke bawah dengan term yang lebih mudah dimengerti, karena nggak bohong kita ada education gap di sini. Dan untuk teman-teman yang menengah ke atas secara edukasi, justru kalau memang udah mengerti harus mempraktekkan gitu. Jadi justru yang bandel-bandel biasanya justru yang udah ngerti nih, karena mereka yang nggak mau ngikut gitu, lebih arogan untuk ngikutin gitu. Jadi untuk teman-teman yang ngerti, ajarin yang belum ngerti, dan kalau yang udah ngerti juga harus mempraktekkan gitu menurut aku. Nggak heran, S2 Harvard. Iya. Gitu. Canggih banget dia omongannya. Berat. Berat, tapi kita ngerti gitu, paham ya. Disampaikannya secara secara santai tapi langsung nyampe, Bahasa itu kena. tertata. Aduh, mudah-mudahan deh. Exactly. Tapi ada fun fact juga sih anyway dari netizen semuanya, waktu beberapa waktu lalu harus syuting gitu, terus ada yang naik Gojek, abang Gojeknya itu masih nanya gitu kayak, Mbak, coronavirus itu beneran nggak sih? Memang fakta yang kita temui itu teman-teman ya, apa orang-orang di sering kita yang mungkin tidak mengerti dengan bahasa yang sulit, memang mesti dikasih taunya sama bahasa yang gampang gitu loh. Lo tuh bisa mati, lo bisa sejelas itu supaya dia tuh, oh ini tuh bahaya banget ya kan. Jadi dan kita juga punya portionnya as anak muda, as a youtuzen ya. Kita buktikan bahwa netizen Indonesia ini bukan hanya pinter berkomentar, tapi juga pinter untuk memberikan good influence. Oke, kita akan lagi bareng-bareng sama Nadira lagi supaya nggak begitu loncat-loncat. Ini dari ada Yehezkiel Alexander Edward George. Wow, panjang ya namanya, sudah kubacakan. Halo Kak Nadira, kenalin aku Hezki, mahasiswa FKUI angkatan 2017. Kamu UI juga kan Nadira ya? Iya, bareng dong. Nah,
Biasanya lulusan dokter itu akan lanjut menjadi dokter spesialis daripada S2 dulu. Apa sih yang membuat kakak pilih S2 dulu? Dan apakah someday akan memilih untuk menjadi dokter spesialis? Oke, thank you. Jadi gini sih, sebenarnya aku pas udah mulai koas itu kan udah mulai ketemu pasien ya. Jadi udah ngerasain sendiri gimana sih bisa ngobatin pasien, terus senengnya kalau pasien sembuh dan lain-lain. Nah, aku at some point ngerasa kalau ternyata kayaknya banyak hal deh yang nggak bisa aku selesain cuma dengan interaksi aku sama pasien gitu. Ngobatin satu, satu, satu. Ternyata kalau misalnya aku punya power di bidang policy, aku bisa ngubahnya tuh dari segi sistem. Dan akhirnya bukan satu-satu aja yang diobatin, tapi langsung satu kelompok atau misalnya satu provinsi kayak gitu. Kalau kita misalnya ngerti health policy. Nah, akhirnya dari situ aku mulai ngerasa kayaknya aku pengen deh belajar tentang health policy dan itu adanya di public health. Makanya mulai cari-cari dan mau apply ke public health. Nah, kalau untuk mindset dokter memang dari awal tuh kita udah pakem gitu, Mbak. Jadi dari senior tuh pasti abis lulus dokter, terus biasanya praktek di daerah setahun, terus habis itu apply spesialis. Biasanya udah pakem normalnya kayak gitu. Tapi memang kalau mau keluar dari pakem, menurut aku itu adalah hal yang wajar. Nggak salah, nggak benar, tapi itu pilihan masing-masing. Dan aku pengen aku punya nilai plus lah dibanding cuma aku nggak bilang ngobati dokter pasien itu nggak bener ya, tapi aku pengen aku ngobatin pasien, di sisi lain juga aku bisa lebih impactful dengan kebijakan publik kayak gitu. Nah, kalau kalau aku sih sebenarnya untuk keinginan spesialis tuh masih ada. Jadi karena kalau untuk dokter umum itu tetap ada keterbatasan untuk bisa ke high level gitu ya biasanya. Jadi tetap butuh gelar spesialis. Di samping aku juga emang suka sama anak, jadi aku mau spesialis anak. Dan setelah spesialis mungkin akan fully ke public health aja gitu. Nah, itu dia tadi jawabannya. Semoga cukup menjawab ya dari kehidupan Indonesia, corona, lalu kehidupan Anda sebagai seorang dokter dan juga pilihan S2-nya. Sekarang kita mau tanya-tanya seputar kehidupan Harvard-nya. Nah, Dira, kita nggak bisa bohong ya bahwa ketika mendengar, wah, kuliahnya di Harvard, wah, bayangan-bayangan tuh banyak banget. Either yang sulitnya sulit masuk ke sananya, terus juga pelajaran dan lain-lain. Boleh nggak sih kasih gambaran singkat gimana sih kehidupan lo sebagai mahasiswa S2 Indonesia yang tinggal di sana? Dengar-dengar nih katanya sampai di tes tuh selalu bawa obat pusing gara-gara lo tuh agak sadar satu materi yang kayak habis kelas itu gue langsung minum obat itu. Bener nggak sih? Oke, iya. Jadi sebenarnya gini sih, waktu awal aku masuk Harvard itu perjuangannya kan pasti susah ya. Terus pas udah dapet aku ngerasanya minder gitu. Karena aku juga punya pemikiran sendiri, pasti yang keterima hebat banget nih. Misalnya dia pas kerjanya dulu di mana lah, staf sus presiden lah, atau misalnya dia petinggi di negaranya masing-masing. Dan aku jadi mikir kayak aku ngapain ya, cuma dokter doang gitu. Jadi waktu itu awalnya minder, terus sampai akhirnya bisa beradaptasi karena udah mulai ketemu komunitas orang Indonesia juga, terus udah mulai adaptasi sama pelajarannya. Nah, jadi kalau menurutku kuliah di Harvard itu ada suka ada dukanya juga. Sukanya karena pastinya banyak banget kesempatan yang akhirnya aku bisa dapet gitu, yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya. Misalnya kayak untuk interaksi sama petinggi dunia lah, atau misalnya untuk bisa ikut lomba-lomba yang levelnya internasional, atau bisa ketemu network teman-teman yang luar biasa. Itu menurutku sukanya. Tapi dukanya juga ya pastinya ada struggle di samping semuanya itu. Kayak tugasnya banyak banget, biasanya lebih ke arah writing ya, jadi misalnya 3 paper atau 4 paper seminggu, terus gimana aku harus participate terus di kelas gitu, karena 30% tuh dari nilai participation, jadi harus ngasih pertanyaan atau ngasih pendapat gitu, dan itu dinilai. Terus habis itu yang tadi ya bener, itu sebenarnya karena aku nggak nyangka bahwa ternyata di public health itu aku banyak belajar ekonomi dan statistik, sementara aku kuliah dokter 6 tahun udah biologi doang yang dipelajarin gitu kan, udah nggak pernah ngitung. Jadinya waktu dituntut harus bisa ngitung lagi, aku jadi pusing banget. Dan kebetulan roommate aku tuh anak ekonomi, jadi tiap ada tugas ekonomi tuh aku minta bantuan dia karena aku udah pusing banget, dan akhirnya suka minum obat pusing gitu kalau misalnya udah ekonomi kayak gitu deh. Tuh, seorang yang kita lihat Nadira kayak wah sempurna banget, jadi begitu masuk Harvard juga insecure juga ya sis ya, kayak waduh hebat banget begitu, kena masalah juga membutuhkan bantuan obat. Intinya semua orang juga punya struggle masing-masing, tapi kita bisa lihat gimana
cemerlangnya Nadira sekarang setelah apa yang dia lalui, dan pasti kita juga menunggu karya-karyanya buat Indonesia. Amin, thank you. Oke, bentar Nat ya, setelah kita nanya-nanya sama Nadira, sekarang waktunya kita nanya-nanya sama Kristo. Sambil juga pasti Nadira mau dengar juga kan share dari seorang Kristo seperti apa. Kayaknya akan se-amazing Harvard sih. Kan insecure lagi. Emangnya anak Indonesia nih perlu kita ingatkan sekali lagi ya bahwa please jangan Iya. insecure. Kayak insecure cuma bilang aja. Aku tetap secure kok kalau nggak se-amazing Harvard. Sama seperti bunga, semua bunga itu nggak ada yang saling menandingi. Betul. Semuanya bermekaran dengan Betul. spesies, warna, dan jenisnya masing-masing Betul. ya. Kristo, Yes. ini ada pertanyaan dari seorang Panjianto. Panjianto, oke. Kak Kristo mau nanya dong, Boleh, gimana caranya kita tetap percaya diri dengan talenta unik kita bahwa itu akan membawa kesuksesan buat kita? Insecure lagi, ya kan? Nggak yakin lagi, aduh bahaya deh. Karena kadang-kadang kita pesimis atau takut bahwasanya talenta kita akan diterima atau tidak oleh masyarakat. Melihat pasar Indonesia ini biasanya yang terlalu unik dan berbeda akan sulit untuk diterima. Get the point? Yes. Oke, I silakan do. jawab. Alright, aku sih ngerasa gini, salah satu hal yang dapat, situ. 2. Oh 2, oke baik. Salah satu hal yang dapat membuat kita lebih percaya diri dengan pilihan kita itu salah satunya adalah kita itu didukung oleh lingkungan yang baik juga. Jadi kalau aku di rumah impersonate kan sesuatu yang tidak natural, yang tidak biasa Harus gitu. dibuat ya, harus dipikirin. Iya harus dipikirin. Jadi orang tuaku juga tidak tidak kayak apaan sih kamu ngapain sih gitu kan. Biasanya selalu aku kalau latihan impersonate kan depan kaca. Coba bayangin jadi orang tuaku masuk kamar terus aku lagi suara Pak Jokowi depan kaca kayak ya kita gitu kan aneh itu kelihatannya kan. Cuman orang tuaku nggak kayak berhenti melakukan itu, kamu aneh. Enggak. Dia kayak tetap ya silakan ekspresikan diri itu salah satunya. Cuman kalau misalnya kan ada juga kan yang keluarga yang tidak terlalu mendukung kan. Betul, Akhirnya anaknya kayak gitu bener stop papa takut gitu kan. Nah kalau yang kayak begitu sih kita bisa lakukan dengan banyak cara. Tapi salah satunya menurutku pribadi adalah kita harus menerima diri kita sendiri sih. Dan itu memang nggak mudah. Cuma kita harus mengedukasi diri kita sendiri tentang insecurity, tentang percaya diri, baca buku, nonton video di YouTube, Ikut webinar seperti ini, ngelihat orang yang sukses ini di Harvard gitu kan. Kita jadi termotivasi gitu. Betul. Nah, jadi hal seperti itu sih yang bisa membantu menurutku. Begitu. Intinya itu ya, Yes. insecure semua orang pasti punya. Wajar. Siapapun itu tidak ada yang sempurna, tapi berbeda sama orang sukses itu biasanya orang sukses yang biasa udah ngelewatin ya. Orang sukses itu adalah orang yang melewati biasanya yang melewati insecurity itu. Exactly. Terus juga kalau misalnya berbicara mengenai lingkungan sangat berpengaruh banget. Ini ternyata juga ada mamanya Krista di sini. Benar nggak Tante ya? Ini mamanya Krista benar-benar mendukung banget dari tadi, mendukung anaknya dengan doa dan juga dengan dukungan ya. Next question lagi buat Krista. Kak Krista mau tanya dong, pertama, apa sih motivasi Kak Krista untuk menjadi seorang impersonate? Mungkin yang awal banget ya, kenapa? Terus kedua, kalau berdasarkan penjelasan Kak Krista, wow, ada skill yang harus dimiliki oleh seorang impersonate yaitu kreatif, konsisten, dan percaya diri. Dan saya ingin tanyakan bagaimana cara untuk meningkatkan percaya diri secara cepat dan konsisten. Meningkatkan kepercayaan diri secara cepat dan konsisten. Pertanyaan pertama apa dulu, sorry? Kayak motivasi awalnya kenapa? Motivasi Terus awalnya. yang kedua, gimana caranya bisa percaya diri dan konsisten dengan cara yang cepat? Wah, ini tidak mau proses nih. Siapa tadi pertanyaannya? Tidak ada yang Alexander Raganathan. Belum ada dijual Indomie versi ini, percaya diri. Siapa tahu habis makan Indomie Mie itu instan. langsung itu. Mie instan sama percaya diri ya. Oke, Belum ada silakan. masalahnya. Jadi untuk yang pertama apa yang memotivasi ya? Kalau motivasi itu begini. Aku pribadi suka banget yang namanya public speaking. Suka banget namanya public speaking. Walaupun aku pribadi bukan orang yang bener-bener ekstrovert banget, cuman saat aku public speaking tuh aku lebih berasa percaya diri dan aku suka ngasah itu. Nah, impersonating itu adalah salah satu cara di mana aku memperbaiki public speakingku. Contohnya impersonating misalnya tokoh-tokoh dunia seperti Obama, terus Pak Jokowi. Dari impersonate mereka semua itu, aku bisa ngambil bits by bits dari mereka yang akhirnya aku pakai untuk public speakingku. Misalnya ngomongnya lebih pelan, terus dengan gesture tangan, terus kita harus lebih tahu audiens kita tuh siapa. Jadi aku harus impersonate siapa sama siapa untuk dapat audiens yang seperti itu gitu. Itu motivasinya. Terus salah satunya juga aku pengen punya suatu keahlian yang dimana aku bisa nunjukin kalau di party gitu misalnya. Jadi saat itu misalnya lagi ketemu banyak orang baru kenalan terus kayak ini gimana ya supaya bisa ngimpress dia gitu. Misalnya kita ngobrol terus aku tahu oh ternyata dia suka banget sama
misalnya Barack Obama gitu, atau misalnya sama Christopher Walken gitu. Pas dia udah tahu si Christopher Walken dan aku bisa impersonate, kan dia jadi kayak, wah Christo jadi jauh lebih menarik nih. Apalagi kalau misalnya sedang trading untuk bisnis. Dengan aku bisa menirukan Christopher Walken, padahal sesuatu yang dalam tanda kutip simple gitu ya. Dia kan jadi jauh lebih tertarik dengan bisnisku, padahal nggak ada hubungannya dengan bisnisnya gitu. Itu salah satunya yang memotivasi. Untuk gimana caranya cepet percaya diri, salah satu yang kusarankan, tapi ya siap-siap ini agak aneh mungkin ya, sering-sering ngomong depan kaca. Jadi kalau aku dulu sering banget ngomong di depan kaca, jadi sambil ngobrol aku ngeliatin gestur tubuhku, ngeliatin mimik mukaku, ngeliatin bahasa tubuhku. Oh ini kayaknya harus diperbaiki ini gini. Terus saat ngomong tuh juga encourage diri, jangan bangun tidur kayak lu jelek banget hari ini. Oke, selamat pagi gitu kan, gak enak. Nggak Bangun pagi tuh kayak positif ya, iya nggak positif pas kayak loh. oke lu bisa hari ini mantap gitu. Tapi nggak usah, jangan juga kayak lu bisa hari ini, lu bisa banget hari ini. Itu terlalu creepy. Yang penting kita memotivasi diri dengan kapasitas kita juga, jangan terlalu creepy. Tapi yang pasti memotivasi diri terus lebih percaya diri depan kaca itu membantu banget sih. Gitu. Intinya exercise akan membuat sebuah experience dan Iya. semakin banyak lo exercise, Practice makes perfect. practice makes perfect juga, banyak banget experience, jadi bisa lebih mahir lagi dan konsisten ya. Betul. Dan konsisten itu kayak gua rasa mah nggak ada jalan pintasnya. Iya. Konsisten ya, you do it Namanya juga every konsisten. single day Iya, namanya until the juga rest of konsisten. your life ibarat kata. Makanya kita juga Betul. bisa lihat banyak sekali seniman-seniman atau seseorang yang sangat berkarya di apa yang dikerjakannya itu benar-benar sampai di akhir hayatnya karena dia konsisten. Betul. Dari zaman muda sampai berkata nanti ketika waktunya udah nggak lagi di dunia. Oh kok serem sih ngomonginnya ketika tidak ada waktu lagi. Kita next lagi ya. Itu juga kayaknya cukup menjawab pertanyaan yang lainnya. Gimana caranya percaya diri dan konsisten. Udah dikasih tahu sama Christo. Udah secara gamblang diberikannya ya. Ini ada pertanyaan yang bagus banget dari Faisal Kurniawan untuk Christo dan juga Kanadira nih. Oke, untuk Kak Christo dan Kanadira sebagai lulusan Harvard dan juga sebagai content creator, masyarakat itu pasti punya ekspektasi yang tinggi, correct? Kalau kita melakukan yang nggak sejalur, bisa kadang-kadang menemui masalah atau ketemu orang yang kayaknya pro dan kontra lah intinya. Haters mungkin. Nah, bagaimana pandangan kakak tentang itu semua? Kita akan mendengar dari jawaban seorang Nadira yang merupakan S2 Harvard University dan juga seorang Christo. Silakan. Saya mau duluan, terserah. Nadira dulu aja deh. Boleh. Ladies Oke, first. pertanyaannya bagus banget sih. Jadi aku malahan waktu udah mau lulus dari Harvard malah lebih takut jadinya karena pasti ekspektasinya udah tinggi banget nih, apalagi kalau so many people watching gitu ya. Aku juga awalnya tuh bukan orang yang followersnya kayak ribuan gitu, terus tiba-tiba karena kemarin wisuda juga jadi banyak dan itu justru jadi bikin ekspektasi masyarakat lebih tinggi gitu. Nah, menurutku sih at the end akhirnya aku nggak terlalu pikirin apa kata orang sih. Jadi sebenarnya mau kita bertindak kayak apapun itu pasti ada orang yang pro, ada yang kontra. Mau kita sebagus apapun juga pasti kayak gitu. Terus juga kadang itu tuh cuma di pikiran kita sendiri gitu. Kadang aku mikir, oh orang nggak expect aku lulus dari Harvard harus kerjanya apa. Dan mungkin actually nggak ada yang mikirin gitu. Jadi cuma itu pendapat dari diri aku aja, ngerasa orang-orang akan berekspektasi tinggi ke diri aku. Nah akhirnya aku lakuin adalah ya udahlah, focus on yourself aja. Jadi aku fokus ke diri aku sendiri, emang aku sebenarnya mau ngapain sih gitu. Jadi aku lakuin yang aku suka tanpa aku pikirin orang akan berpikir apa, dan tapi harus tetap harus tetap punya goal yang tinggi lah. Jadi jangan sampai udah kemarin dari Harvard nih terus terlena, akhirnya kayak rasanya ini udah mentok banget gitu. Nah itu nggak bisa, jadi aku biasanya selalu update goal aku lah. Kalau udah lulus Harvard berarti habis ini goalnya mau apa lagi nih gitu. Jadi akan lebih semangat lah setiap harinya ngejalanin hidup gitu. Dan ada to-do list yang aku lakuin. Aku juga suka kayak Christo tadi, jadi aku suka take notes. Tapi biasanya aku lebih ke aku mau ngelakuin apa ya hari ini, tiba-tiba keingetan misalnya mau nulis buku atau mau apalah belajar main flute atau apa. Nah itu aku langsung tulis sebelum aku lupa. Dan biasanya kalau udah tertulis aku jadi lebih ada eagerness untuk ngelakuin dibanding kalau itu cuma di pikiran aku doang gitu. Thank you Nadira. Silakan Christo. Keren banget jawabannya. Pertanyaannya, ya aku suka banget karena gini, haters itu ya atau orang-orang yang tidak suka dengan jalan yang aku, orang yang tidak suka dengan jalan yang sudah saya tempuh gitu kan banyak, pasti itu wajar banget. Dan aku awalnya juga nggak nyangka karena kan aku awalnya cuma kayak bikin impersonate kayak
impersonate kok bisa ada haters, di otakku seperti itu. Tapi ada aja gitu orang yang kontra dengan apa yang kau lakukan. Kayak misalnya contohnya aku niruin Pak Presiden gitu, terus ada yang kontra, kenapa yang lawannya Pak Presiden gak ditiruin, ya namanya belum bisa gitu, kenapa jadi salah saya gitu. Cuman gini, kalau menurutku, I used to be a people pleaser. Aku dulu pengen banget semua orang seneng gitu dengan opiniku. Sampai akhirnya aku di titik dimana aku punya follower yang cukup banyak dan banyak juga orang yang nggak follow aku, cuman bisa ke komen kan. Dan aku nggak bisa menyenangkan mereka semua. Jadi aku punya opini, aku bertanggung jawab dengan opiniku, aku stay with my opinion. Tapi saat orang tidak suka ya sudah gitu. Yang penting aku punya pendirian atas opiniku sendiri. Jadi kita nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Jadi kalau misalnya ada yang tidak suka atau ada yang kontra, ya you be you, I be me. Karena kamu punya opini, saya punya opini. Kita hidup di dunia yang orangnya beragam gitu. Jadi ya saling menghargai aja gitu. Saling menghargai dan juga toleransi adalah kunci ya. Tapi kita bisa lihat bahwa dari followers mereka banyak kok yang mendukung mereka dan kagum akan mereka dan menunggu karya-karya mereka berdua ya. Oke, nah Krista dan juga Nadira, sekarang kita mau challenge kalian berdua. Wadaw. Coba kita berangan-angan seakan-akan Nadira ini akan segera membuka atau mau berbicara atau akan talk show lah nih, yang paling gampang kayaknya akan talk show deh. Banyak Nadira banget ya, ini kira-kiranya. akan, karena masih mengimajinasi kan, yang pas yang mana Okay. Nadira ini akan menjadi seorang host talk show di mana bintang tamunya adalah Barack Obama yang akan diperankan oleh Crystal Obama. Oh no ya, Crystal Immanuel tetap namanya ya. Iya benar. Udah dapat gambarnya kira-kira seperti apa? Nadira pengen jadi host atau lebih ke ngasih speech aja? Terus nanti Obama komentarnya. Jadi kita bikin skenario dulu nih, enaknya gimana nih? Ini apa? Apa? Presidential dinner. Wow! Nadira diundang Boleh. ke house gitu. Iya, boleh. Nanti kamu komentar ya. Iya. Oke, siap. Silakan Nadira. Udah siap belum nih kira-kira gambarnya mau ngomong apa? Udah, berarti in English ya? In English. Soalnya kalau nggak salah Barack Obama nggak bisa ngerti bahasa Indonesia sih kebetulan nih. Bahasa Sunda. Oh iya bisa dikit-dikit ya. Tapi bahasa yang universal aja deh, bahasa Inggris Oke, deh ya. bahasa Inggris. Silahkan. Malam ya misalnya ya, oke. Good evening, Mr. Barack Obama. It's very nice to see you right now in the dinner. I cannot imagine that I can be in the same seat with you. How are you doing today? I'm doing good. Thank you for asking. How are you doing? I'm good also. This is good. How's the dinner? What do you think about it? I like Indonesian food. Yeah, satay. Yeah, bakso. I really like it. Thank you for bringing the food here. I love it. Do you like your food? Yeah, I really like it. I also like bakso and nasi goreng. I thought you like it also. Yeah, I love it. Not only I like it, I love it. Okay, so I heard that you're from Indonesia as well. What do you think about Indonesia? Indonesia is an amazing country. I've been in Indonesia before. I lived there for about 6 years. Kayaknya gue nggak tahu, gue ngasal. 6 years, and I really want to go back to Indonesia. And I really hope that you can bring a great thing, a great future for Indonesia. And I really hope that you can be a bright future for this amazing and beautiful country. Thank you so much, Mr. Barack Obama. Do you know about our president right now? Yes, Mr. Jokowi, we have met before and we talked before. Can you also talk like Pak Jokowi? Sure. Nih, Obama niruin Pak Jokowi ya bisa? Lagi tadi aja Obama impersonate Jokowi ya. Kita mau bikin tepuk Jadi tangan double ya? dan juga ini ya. Kristo. Udah gong banget kapan lagi Nadira nyuruh Barack Obama nyuruh impersonasi Jokowi ya. Pak Jokowi maksudnya bukan itu ya, bener-bener natural. Tapi ini adalah sebuah kreasi ya. Mudah-mudahan jangan ada haters. Ini adalah fiksi dan juga kreativitas dari Nadira dan juga Kristo ya. Tapi hebat loh seorang Nadira bisa menyuruh misalnya seandainya Pak Barack Obama mengimpersonate Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya beneran Obama kayaknya lebih deg-degan dari tadi sih. Karena Oh, kalau di iya. posisi Nadira ketemu Obama mungkin tangannya getar udah, gitu. di bawah tuh udah kayak Bener. Deg-degan banget gila pasti. Anyway, Nadira, Kristo, terima kasih banyak kalian sudah memberikan insight yang sangat positif dan kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk The Youth Tizen Virtual Class Day 2. Sebelum
Sebelum kita berpisah dengan Nadira secara virtual, Nadira dan Kristo harus menyebutkan slogan dari The Youtizen Virtual Class. Tagline-nya gampang banget, The Youtizen, a new best camp for you. Nadira sama Kristo sudah siap? Siap. Mau ngomong kamera berapa? 2 atau 1? 1 boleh. 1 ya? Oke. Nadira dan juga Kristo, silakan. The The Youtizen. Youtizen, a new Best base camp for you. Yeay! Walaupun ada delay sepersekian detik nggak apa-apa, namanya juga virtual ya. Kristo masih akan tetap bersama-sama dengan kita di sini. Nadira, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Sehat-sehat Thank you, selalu. Nadira. Dan kita tunggu karya terbaru dari Nadira ya. Mantap. Oke, Kristo juga masih akan bersama dengan kita di sini, dan nanti kita juga akan undang seorang wanita cantik yang akan bernyanyi bersama dengan kita. Tapi pastinya terima kasih banyak untuk The Youtizen semuanya yang sudah mengikuti The Youtizen Virtual Class sampai dengan di hari kedua. Kita juga boleh berikan tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Detikcom dan juga The Youtizen Virtual Class Team yang sudah mewujudkan kelas virtual ini selama 2 hari yang menjangkau ribuan orang bahkan sampai dengan luar negeri. Dan pastinya The Youtizen Virtual Class ini dipersembahkan oleh Detikcom dan didukung oleh Vivo V19 Perfect Night Perfect You ya. Sekali lagi untuk yang kesekian kalinya aku semangat banget kalau ngomongin media partner kita. Terima kasih banyak untuk Belajar Kerja, Kuipreneur, Event Banget, Share Event, Prambors Jakarta, Trax FM Jakarta, Aden Radio Bandung, Os Radio Bandung, Event Surabaya, Event Jakarta, Insert Live Female Daily. Dan juga terima kasih buat Trans TV, Mustang, CNN, CNBC, Gen FM, Event Kampus, Bandung Event, and Jogja Squad ya. Makan di Jogja, Guyon Angkring, Area Jogja, Street of Jogja, Beranda Jogja, Jogja Update.com, Yogyakarta City, Jogja Info, Event Journal, Trans 7, Transvision, and Beauty Nation. Terima kasih banyak buat media partner yang sudah bekerja sama. Dan sekali lagi teman-teman sekalian The Youtizen, e-sertifikat bisa di-download setelah ini di bawah kolom komentar. Nanti setelah acara ini berakhir di hari kedua bisa langsung di-download, waktunya kurang lebih 2 jam aja, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan sekarang Kristi akan langsung memanggil Risma. Kita boleh berikan tepuk tangan dong buat Risma. Risma, Kristo, dan juga Kristi akan memberikan sebuah persembahan spesial buat The Youtizen semuanya. Kita bakal ngapain, gengs? Kita akan duet dong. Trio kayaknya nih. Trio ya. Oh iya, kalau bertiga trio ya? Trio dong. Kalau duet berdua atau Kristo sama Risma aja deh gimana? Nggak, jangan, nggak mau. Boleh bertiga ya. Oke, kita ada persembahan spesial. Jadi mungkin Kristo bisa di sebelah kiri supaya lebih aman. Oke, di sini? Yes, boleh ya. Alright. Sekali lagi terima kasih banyak buat The Youtizen semuanya. Jangan lupa untuk update keseruan hari ini ke sosial media. Tinggal langsung tag aja The Youtizen dan juga Detikcom di Kristi Maria, terus Kristo Immanuel dan juga Risma Prila. Risma Prila ya. Dan juga jangan lupa sertakan hashtag yang berlaku dan terimalah persembahan terakhir dari kami yang bisa membuat kamu semakin semangat Youtizen untuk menggapai mimpi-mimpi kamu. Dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram kita. Misalnya kamu pengen di Youtizen tuh diadain berapa kali sebulan, atau next bintang tamunya kita mau siapa gitu kan ya, kamu bisa langsung mention ke @theyoutizen. Dan jangan lupa juga untuk di follow Detikcom, juga di follow ya. Kristo, Risma sudah siap? Siap. Oke, let's go. I close my eyes and I can see a world is waving up for me. Then I close my own. Through the dark, through the doors, through ones no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be a part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world can see, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Terima kasih The Youtizen. Sampai ketemu di The Youtizen Virtual Class berikutnya. The Youtizen, a new best camp for you. See you. And oh, my heart knows very well, even the darkness won't break your wall. So I'll be here, yes I will, dear, this perfect night. My heart will know, oh so well, I'll never say a farewell, 'cause you're my light, a perfect night with perfect you. Jadikan setiap momen berharga cerita sempurna dengan 32 megapixel Super Night Selfie Vivo V19. Perfect night, perfect you. Vivo.
Sonia. Kak, I love you. Tutup.